Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official, saya Nur Hidayah. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Apa pentingnya membahas tentang teks prosedur? Teks ini perlu dipelajari karena banyak digunakan di berbagai media, terutama yang berkaitan dengan tutorial. Indikator pada KD 3.2 yaitu: pertama, membaca teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, menentukan struktur teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Tiga, menentukan ciri teks prosedur. Empat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pada KD 3.2 kita akan membahas struktur dan kebahasaan. Seperti apakah struktur dan kebahasaan teks prosedur? Sebelumnya, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan struktur. Struktur merupakan pola-pola yang harus ada dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur diantaranya yang pertama bagian tujuan. Bagian ini berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil yang akan dicapai. Kemudian masuk pada struktur yang kedua yaitu bagian material. Pada bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Namun perlu diketahui bahwa bagian ini tidak semua teks prosedur memilikinya. Ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah karena langkah awal menjadi penentu untuk langkah-langkah berikutnya. Baiklah, setelah membahas struktur, kita beralih pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks prosedur meliputi pertama ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Pronomina ini bisa meliputi kata Anda, kita, nya, kami, mereka, atau bisa juga kalian. Kaidah yang kedua, konjungsi. Konjungsi pada teks prosedur yang paling dominan yaitu konjungsi syarat. Konjungsi syarat contohnya jika, kalau, apabila, asalkan. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal contohnya ada kata sebelum, mula-mula, sekarang, setelah itu, atau bisa juga kemudian. Kaidah kebahasaan ketiga ada kalimat perintah atau imperatif. Sebagai contohnya, ambillah nomor antrian untuk customer service, bukan teller. Pada kalimat ini ada kata imperatif yaitu pada kata ambillah. Contoh lainnya, serahkan persyaratan-persyaratan yang Anda bawa tadi. Pada kalimat ini ada kata imperatif yaitu serahkan. Kemudian kaidah kebahasaan yang 4, kata kerja material. Apa yang dimaksud dengan kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan subjek melakukan sesuatu atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya, berlari, berjalan, makan, menulis, menggambar, maupun melempar. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata kerja tingkah laku.
Kata kerja tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Tindakan dengan ungkapan ini maksudnya lebih pada sesuatu yang sulit untuk dilihat secara langsung atau secara fisik. Kata kerja ini cenderung lebih ke perasaan. Sebagai contoh, menolak, memahami, merasa, mengerti, menikmati, menghayati, ataupun bisa meyakini. Baiklah, kita kali ini akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Kali ini kita akan menggunakan sumber buku yang berasal dari Intan Pariwara dengan penulis Ika Setianingsih dan Maita Sandra Santi. Analisis struktur teks dengan judul mengaktifkan kembali PIN kartu ATM yang terblokir. Teks ini memiliki struktur yang pertama ada bagian tujuan. Kita bisa melihat di paragraf yang pertama, jika kartu ATM Anda terblokir karena salah menekan nomor PIN, segeralah mendatangi kantor cabang bank yang bersangkutan. Struktur kedua, bagian material. Bagian material kita bisa melihat di sini ada buku tabungan, KTP atau kartu identitas yang lain, misalkan SIM, kartu ATM yang terblokir, dan uang. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Untuk mengaktifkan kembali kartu PIN yang terblokir, kita bisa melakukan langkah-langkah diantaranya. Yang pertama, mengambil antrean untuk bagian customer service. Kemudian setelah kita mendapatkan giliran, kita bisa membahas bahwa kita akan membuka kartu ATM yang terblokir. Berikutnya, persyaratan yang sudah kita bawa kita serahkan. Kemudian kita mengisi formulir. Kemudian berikutnya kalau semuanya sudah selesai, kita bisa mengubah kartu PIN menjadi PIN yang baru. Dari langkah-langkah tadi, setelah semuanya selesai, berikutnya kartu ATM kita sudah bisa aktif dan dapat digunakan kembali. Masuk pada analisis kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti yang bisa kita temukan pada teks adalah kata Anda. Ada beberapa kata Anda yang bisa kita temukan di paragraf pertama. Jika kartu ATM Anda terblokir. Kemudian yang lain ada segeralah Anda. Kemudian ada Anda hendak membuka. Yang lainnya, petugas meminta Anda sudah membayar. Anda diminta. Dan yang terakhir, ATM Anda sudah aktif. Di situ kita bisa melihat ada banyak penggunaan kata ganti atau pronomina Anda. Kaidah kebahasaan kedua ada konjungsi. Konjungsi yang ditemukan pada teks ada konjungsi syarat dan konjungsi temporal. Konjungsi syarat kita bisa menemukan ada kata jika. Bisa dilihat di situ yang bergaris bawah ada kata jika. Konjungsi yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi yang temporal yang bisa ditemukan ada kata sebelum, setelah, dan kata kemudian. Kaidah kebahasan ketiga ada kalimat perintah atau imperatif. Di sini kita bisa menemukan ada kalimat imperatif yang berbunyi, ambillah nomor antrian untuk bagian customer service, bukan teller. Katakan kepada petugas bahwa Anda hendak membuka kartu ATM yang diblokir. Dan kalimat perintah yang ketiga, serahkan persyaratan-persyaratan yang Anda bawa tadi. Kaidah kebahasaan keempat ada kata kerja material. Di sini kita bisa menemukan ada kata
membuka, mengisi, membayar, dan membuat. Dari penjelasan tadi, sudah bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk pada latihan soal. Ada 2 soal yang harus dikerjakan. Pertama, analisislah struktur teks prosedur berikut dengan menandai bagian-bagian strukturnya. Yang kedua, analisislah kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Latihan soal tadi bisa dengan membuka buku pengayaan Zamrud yang ditulis oleh Kurniawati halaman 11-12 dengan judul Membuat Blogspot. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.